الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan syukur kita kepadanya atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Pada malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah hadis nomor 105 dan hadis ke-8 di bab Al-Mujahadah, masih dalam bab yang sama, yaitu Al-Mujahadah, bab yang berbicara tentang motivasi dan dorongan untuk selalu bersemangat melakukan kebaikan, selalu bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah Nabi contohkan untuk kita, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar selalu bersemangat untuk beramal dan beribadah kepada Allah. Tapi tentunya semangat beramal harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan batasan-batasan yang sudah dijelaskan dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma modal semangat, namun tentunya semangat itu didasari dengan penjelasan dan prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau cuma bermodal semangat, kita beribadah sebanyak-banyaknya, tapi kalau tidak ada tuntunan dari Rasulullah, tidak ada syariatnya dari Rasulullah, maka percuma kita melakukan walaupun dinamakan ibadah atau amal. Maka beribadah dan beramal, semangat itu sangat ditekankan dan sangat dianjurkan. Namun sekali lagi harus berdasarkan aturan dan syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu diatur oleh Allah dan aturan itu telah disampaikan kepada Rasulullah. Maka tidak boleh kita membuat aturan sendiri. Kita harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sungguh agama ini sebenarnya mudah dan ringan, tapi kadang kita sendiri yang mempersulit, kita sendiri yang memberatkan, kita sendiri yang terlalu berlebihan untuk melakukan suatu ibadah. Maka ketika kita beribadah haruslah sesuai dengan aturan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya aturan yang ditentukan oleh Rasulullah itu proporsional dan pertengahan, tidak berlebihan dan tidak
mengurang atau tidak mengurang-ngurangi syariat. Karena kalau seandainya dikurangi atau ditambah, dilebih-lebihkan, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak dari Allah, maka pasti akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Kalau seandainya Muhammad itu berkata dan berbuat, dia menambah-nambah dan membuat-buat perkataan yang tidak difirmankan oleh Allah atau tidak diwahyukan oleh Allah tapi ditambah oleh Nabi, maka kami akan menghukum Muhammad. Dan sungguh kami akan menyiksa Muhammad kalau seandainya itu terjadi. Maka kalau seandainya Muhammad saja tidak dibebaskan untuk berlebihan di dalam amalan ibadah, demikian juga tidak boleh menguranginya. Sebagaimana Allah sudah tegaskan bahwa agamanya sudah sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini sebagai dalil bahwa agama itu sudah sempurna, tidak boleh dikurangi. Bahwa agama ini sudah sempurna, dicukupkan untuk kita umatnya, maka tidak boleh, sampai pun Nabi tidak boleh menguranginya. Nabi harus menyampaikan seadanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita telah menyatakan bahwa kita adalah umat beliau, maka kita harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Semangat ibadahnya tidak berlebihan. Sungguh Islam ini sudah terang benderang, tidak boleh lagi ditambah dan dikurangi, tidak boleh dibuat-buat. Rasulullah mengatakan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan untuk kalian di atas al-mahajjal bayda, di atas jalan yang sangat putih, di atas syariat yang sangat putih, terang benderang, yang mana malamnya seperti siangnya, seakan-akan kalaupun malam tetap terang. Agama ini jelas, tidak abu-abu. Agama ini jelas, dasarnya Quran sama hadis. Dan kata Rasulullah, la yazighu anha illa halik. Tidak ada satupun yang menyimpang keluar dari jalan yang terang ini kecuali dia akan celaka. Maka kebaikan adalah pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan kecelakaan dan keburukan adalah pada apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis yang nanti akan kita bahas ini adalah merupakan contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana semangat beliau di dalam beribadah. Hadis ke-8 dalam bab ini, nomor 105 dari awal kitab, dari sahabat Abu Abdullah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman wafat tahun 35 Hijriah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Saya pernah salat di belakang Rasulullah atau bersama Rasulullah di suatu malam. Maksudnya salat lail, qiyamul lail. Faftatah al-Baqarah, maka Nabi membaca surat Al-Baqarah. Beliau mulai Alif Lam Mim, terus dia mulai dengan surat Al-Baqarah setelah surat Al-Fatihah tentunya ya. Faqultu yarka'u 'indal mi'ah. Maka
Hudzaifah ibn Yaman mengira-ngira, dia menerka. Kata beliau, kayaknya nih Rasulullah akan ruku di ayat ke-100. Kayaknya nih Rasulullah akan ruku di ayat ke-100. Tsumma madha. Ternyata setelah sampai ayat ke-100, Rasulullah masih lanjut baca ayat itu. Masih nambah lagi ayatnya. Faqultu yusalli biha fi raka'ah. Lalu ternyata surat Al-Baqarah itu dibaca sampai 1 rakaat. Dan kata Hudzaifah ibn Yaman dalam hatinya, kayaknya nih 1 rakaat ini beliau mau baca surat Al-Baqarah. Ini perkiraan Hudzaifah. Kata dia, oh kayaknya nih sampai selesai pasti beliau ruku. Maksudnya sampai selesai Al-Baqarah ini pasti Rasulullah ruku. Famadha. Lanjut. Faqultu yarka' biha. Kata beliau, ya, ayat surat Al-Baqarah selesai pasti dia akan ruku. Tsumma iftataha an-nisaa faqara'aha. Lalu kemudian ternyata beliau lanjut baca surat An-Nisa. Beliau setelah satu surat selesai surat Al-Baqarah, ini masih di rakaat pertama. Ya, qiyamul lail. Rakaat pertama surat Al-Baqarah selesai. Lalu kemudian beliau baca surat An-Nisa. Beliau buka surat An-Nisa. Ya. Lalu tsumma iftataha Ali Imran faqara'ah. Dalam hatinya, ini kayaknya surat An-Nisa ini pasti akan selesai ini beliau baca dan akan ruku di pas surat An-Nisa ini. Ternyata beliau lanjut surat Ali Imran. Jadi beliau baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan surat Ali Imran. Bayangkan 5 juz lebih 1 rakaat. Yaqra'uha mutarassilan. Beliau baca itu berurutan terus. Bacanya tartil. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, murattalan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bacanya seperti itu, tidak cepat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, enggak. Tapi bacanya pelan, tartil, jelas. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Dari 5 juz ini atau dari 3 surat ini, Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Jadi Nabi membacanya, beliau solat ini itu 1 tahun sebelum meninggal. Jadi 1 tahun sebelum meninggal beliau solat qiyamul lail diikuti oleh sahabat-sahabatnya, diantaranya Hudzaifah ibn Yaman. Jadi dari sini kata para ulama, boleh kita baca mengurutkan atau tidak mengurutkan surat. Jadi misalnya antum baca kayak seperti Rasulullah surat An-Nisa, baru beliau balik Ali Imran dalam 1 rakaat. Misalnya antum baca Tabbat yada abi lahabi wa tabba, baru antum rakaat kedua, atau setelah itu antum baca surat Al-Kafirun misalnya. Boleh. Ya. Lalu kemudian kata Hudzaifah ibn Yaman, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Ketika beliau melewati ayat tasbih, beliau sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Jadi ayat-ayat tasbih menyebutkan subhanallah, ya, mengucapkan subhanallah atau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah, maka beliau bertasbih. Ya. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Dan setiap beliau melewati ayat yang berbicara tentang permintaan, beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwad. Dan kalau beliau melewati ayat yang berbicara tentang meminta atau perlindungan, beliau meminta perlindungan. Jadi kalau beliau baca tentang ayat-ayat surga, beliau minta kepada Allah, minta surga. Misalnya kita bisa pakai bahasa kita, memang tidak disebutkan lafadznya gimana, tapi kata para sahabat meriwayatkan hadis ini, mereka mengatakan ketika beliau melewati tentang ayat-ayat rahmat, ayat-ayat tentang surga, beliau baca meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya contohkan pakai bahasa saya ya, tapi pakai bahasa Arab. Allahumma inni as'alukal jannata. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, misalnya. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga dan segala perbuatan dan perkataan yang mengantarkan saya kepada surga. Jadi memohon surga. Ketika membaca ayat-ayat yang berbicara tentang surga dan kenikmatannya, ya, kita berdoa kepada Allah di saat itu. Jadi berhenti dulu. Jadi prakteknya misalnya setelah baca ayat yang berbicara tentang surga, kita berhenti baca doa. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Baca doa begitu. Nah, kata para ulama, ini disunahkan ketika sholat sunnah, terkhusus tahajud, sholat lail, qiyamul lail kan panjang. Ini disunahkan di situ. Adapun sholat wajib, untuk sholat wajib boleh dilakukan tapi tidak sering. Boleh saja tapi tidak sunnah. Ya, yang sunnah adalah di qiyamul lail, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian kalau berbicara tentang neraka, beliau minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari neraka. Boleh kita ucapkan seperti itu. Nah, Ustaz, kalau kita imam tapi tidak paham ini ayat bicaranya tentang surga atau neraka, pokoknya tak paham, bagaimana Ustaz? Ya itu makanya. Ya. Jadi memang kalau mau faham ini ayat tentang surga, ini ayat tentang neraka, ini tentang tasbih, ini tentang macam-macam sejarah atau apa saja, berarti kita harus tahu ayatnya. Bagaimana bisa tahu ayatnya? Berarti harus paham bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab. Dan sholatnya Rasulullah itu dengan tadabbur. Nah, di sini praktek Rasulullah berarti ketika beliau melewati ayat-ayat ini, beliau dengan tadabbur, merenungi. Nah, ini sholat yang sempurna, benar-benar direnungkan, diresapi, dimaknai, didalami, dan dimasukkan ke dalam hati sampai khusyuk betul. Bayangkan nih, sholat 5 juz 1 rakaat, luar biasa. Ya. Sampai disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud juga pernah ikut. Bisa jadi sama-sama. Nih ada riwayat berikutnya, saya langsung baca. Jadi sholatnya Rasulullah itu saking nikmatnya, saking luar biasanya, panjang kayak gitu tidak terasa. Justru yang di belakang jamaahnya para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, sampai punya keinginan yang buruk. Disebutkan di hadis 106 di buku saya yang berbahasa Arab nih, hadis 106, kalau dalam terjemahan 105 ya. Di situ Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Shallaitu ma'an nabi lailatan fa atala al-qiyam hatta hamamtu bi amri su." Nabi, saya pernah sholat bersama Rasulullah qiyamul lail, dan Nabi memanjangkan berdirinya beliau sampai saya berkeinginan yang buruk. Qila wa ma hamamta bihi. Lalu beliau ditanya, Abdullah bin Mas'ud setelah itu kan beliau cerita. Jadi beliau cerita kepada murid-muridnya, sahabat-sahabatnya.
Lalu ditanya, apa yang kau inginkan saat itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, hamamtu an ajlisa wa ada'a. Saya ingin duduk dan saya ingin tinggalkan Rasulullah. Ini keburukan menurut Abdullah bin Mas'ud. Sampai mau keluar itu keburukan beliau anggap. Karena terlalu panjang, 5 juz dalam 1 rakaat. Luar biasa. Masya Allah. Ya. Makanya dalam hadis yang kemarin juga sudah disebutkan, Rasulullah sholat qiyamul lail itu panjang-panjang sampai kata Aisyah hatta tawarramat qadamah, sampai kaki betisnya itu bengkak. Wajar karena sholatnya seperti ini. Wajar karena sholatnya panjang, bengkak. Tapi itu pun tidak dirasakan, luar biasa. Sampai justru Rasulullah mengatakan, afala akuna abdan syakura. Dengan seperti inilah aku dikatakan bersyukur. Dengan cara seperti inilah saya mau bersyukur kepada Allah, karena sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Nah, saya bersyukur caranya begini nih. Maka ini sebagai contoh motivasi buat kita semuanya untuk beribadah semangat. Kita tidak sedang nyuruh antum panjangkan sholat 1 rakaat baca 5 juz, enggak. Antum sholat semampu antum, ya. Tapi ambillah semangatnya Rasulullah. Kita ambil semangatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjangnya berdiri luar biasa. Nih kita sebutkan nih, setelah beliau membaca surat yang panjang itu, thumma raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Lalu kemudian beliau ruku. Ketika ruku beliau baca subhana rabbiyal azim, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Dan rukunya beliau sama dengan lamanya berdiri. Allahu akbar. Dan bacaannya adalah subhana rabbiyal azim. Jadi ketika ruku itu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, Allahu akbar. 5 juz lamanya. Hampir sama dengan berdirinya beliau. Allahu akbar. Tsumma qala sami'allahu liman hamidah. Lalu setelah itu beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ya, pokoknya bacaan ruku itu kan sudah pernah kita bahas di dalam kitab Al-Um ya. Bacaannya banyak, di antaranya kita baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli atau subuhun qudus rabbul malaikati warruh. Doa itu bisa dibaca semuanya, tapi ketika itu Rasulullah baca subhana rabbiyal azim. Dan luar biasa. Ketika bangkit dari ruku, i'tidal, beliau baca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'. Berdirinya beliau itu tadi bangkit dari ruku sama dengan lamanya dia ruku. Masya Allah. Berarti bacanya sami'allahu rabbana lakal hamdu rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu rabbana lakal hamdu, itu yang beliau baca. Diulang sampai lamanya sama mirip dengan ketika beliau ruku. Thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Lalu beliau sujud, fakana sujudu qariban min qiyamihi. Beliau sujud, beliau baca subhana rabbiyal a'la, dan sujudnya beliau sama dengan berdirinya beliau. Nah, ini baru sholat berkualitas. Ya. Ini baru sholat.
Habis sholat itu langsung pegel-pegel antum ya. Luar biasa ya Allah. Rasulullah yang dijamin masuk surga ibadahnya begitu luar biasa. Sementara kita yang tidak jelas nasibnya tapi masih bermalas-malasan. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun kita masih malas. Yang wajib pun kita remehkan, yang wajib pun kita tinggalkan. Apa jadinya kita? Siapa kita ini? Ya. Surga milik Allah. Dan surga itu sebenarnya gampang, mudah. Membutuhkan semangat kita, kesungguhan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Tidak diminta harus selama yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tidak semua bisa sanggup melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak akan sanggup kita seperti Rasulullah. Karena Rasulullah bilang, ana akhsyakum wa atqakum lillah. Saya adalah manusia yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada apa-apanya kalian itu. Ini yang disaksikan oleh sahabat Hudzaifah, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana dengan solat-solat beliau di rumahnya yang tidak ada yang tahu? Ya, bersama istri-istrinya. Dan Rasulullah bersama istri-istrinya selalu beliau bangunkan istri-istrinya tiap malam. Ya. Ketika Rasulullah sholat bersama sahabat-sahabatnya, ini berarti di luar rumah beliau. Kalau sampai sahabat juga ikut, selain istrinya ikut, berarti ini di luar. Mungkin lagi safar atau memang di masjid. Di masjidnya Rasulullah di Madinah. Mungkin di pas Ramadan. Dan memang Rasulullah cuma melakukan satu kali saja di Ramadan sholat berjamaah itu ya. Satu kali saja. Maksudnya di satu Ramadan saja. Pada 3 malam berturut-turut itu Rasulullah sholat berjamaah. Lalu setelah itu sudah tidak lagi dilakukan. Namun tetap sholat malam qiyamul lail dilakukan sama Rasulullah di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau Ramadan memang disunnahkan untuk kita berjamaah. Tapi hukum asalnya tidak mengapa kita pun kalau sholat sendiri. Nabi mencontohkan pertama berjamaah. Dan beliau sepakati itu. Tapi beliau khawatir diwajibkan akhirnya dihentikan. Namun tetap sholat tarawih dilanjutkan. Silakan sholat sendiri-sendiri. Lalu kemudian diulangi oleh Umar bin Khattab ketika di masa khilafah beliau. Sholat tarawih berjamaah. Adapun sholat tahajud yang biasa bukan di Ramadan, ini boleh, kadang-kadang kita boleh untuk berjamaah, namun tidak sunnah untuk berjamaah sholat tahajud. Dilakukan tiap malam bertahajud, berjamaah sholat tahajud. Itu tidak sunnah. Yang sunnah sendiri-sendiri. Tapi kalau mau dibuat berjamaah sesekali seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, ini boleh. Dan diikuti oleh para sahabat. Kalau kita di rumah sholat berjamaah sama istri, itu tidak mengapa. Tapi kalau di luar, ya, misalnya kita mau berjamaah sama teman-teman, ini sebenarnya tidak disunahkan. Tapi kalau di rumah, laki-laki, suami, dia bangunkan istri-istrinya, mereka sholat. Ya. Istri-istrinya, mohon maaf, maksudnya istrinya saja.
Tapi maksudnya antum ya, kan banyak di sini yang hadir. Istri-istri antum. Kalau Rasulullah kan pasti bermalamnya di salah satu istrinya, tidak di semua istrinya. Ya, malam ini di sini, besok di sana, ya, besoknya di sana lagi. Ya. Baik. Ada satu masalah. Apa yang lebih utama? Lama berdiri atau banyak rokaat? Kita kadang misalnya mau sholat ya, saya mau sholat 23 rokaat, tapi cepat, jumlahnya banyak, tapi masih dalam batasan tetap tumanina ya, bukan kayak orang lari maraton ya, lari 100, bukan lari maraton tapi lari 100 meter ya, lebih cepat. Mau sholat 23 rakaat banyak tuh, namun tidak lama berdiri. Berdirinya biasa saja, palingan 1 rakaat baca ya buat duha misalnya. Namun ada orang yang sholat 11 rakaat, dia baca misalnya amma yatasaalun misalnya 1 rakaat, amma yatasaalun. Rakaat kedua baca wan nazi'at misalnya. Mana yang lebih utama, lamanya berdiri atau banyaknya rakaat? Kalau berdasarkan hadis ini, lebih utama ini, lamanya berdiri, dan ini dipraktekkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholatnya Rasulullah, qiyamul lailnya Rasulullah itu cuma 11 rakaat. Yang bikin 23 itu kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang Nabi buat itu cuma 11. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyus salati afdal? Ya Rasul, salat apa yang paling afdal? Kata beliau, tulul qiyam, panjangnya berdiri. Panjangnya berdiri, hadis riwayat Imam Muslim. Sebagian ulama mengatakan panjangnya berdiri lebih utama daripada banyaknya rakaat. Namun kita tidak boleh meremehkan orang yang banyak rakaatnya. Tetap juga pahalanya banyak, karena setiap rakaat ada pahalanya. Kalau saya, yang penting sholatnya berkualitas. Panjang berdiri boleh, banyaknya rakaat boleh, tapi harus berkualitas. Maksud berkualitas itu adalah apa? Ditadaburi sholatnya ini, diresapi, direnungkan sholatnya. Maka dari sini insya Allah mau panjang berdiri dan banyaknya rakaat itu semuanya utama. Silakan Anda pilih yang mana. Banyak rakaat tapi jaga tumakninah, direnungkan, diresapi. Lakukan juga seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Setiap baca ayat yang berbicara surga, baca minta sama Allah surga. Yang berbicara neraka, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon maaf kau minta lagi, neraka berlindung ya. Naudzubillah. Sudah ada? Baik, sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita untuk semangat beribadah, terkhusus yang sunnah-sunnah jangan kita lupakan. Kalau yang wajib, kita bicara orang muslim, yang wajib itu sudah pasti. Tapi yang sunnah ini yang menjadi pembeda
menjadi ciri khas seorang muslim mukmin yang sempurna, di mana Rasulullah mengatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, maka pasti aku akan cintai dia dengan yang sunnah. Ini tambahan. Semua kewajiban ada yang sunnahnya. Sholat wajib ada yang sunnahnya, puasa wajib ada yang sunnahnya, zakat wajib ada yang sunnahnya, haji ada yang wajib ada yang sunnah, umroh ada yang wajib ada yang sunnah, dan semuanya ada yang sunnah-sunnahnya. Baik, sampai di sini kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.